Pengadilan Militer 315 Kupang kembali menggelar sidang lanjutan kasus tewasnya Prada Lukinamo pada Selasa 4 November. Dalam sidang hari ini diagendakan ada 8 saksi yang diperiksa untuk terdakwa Sertu Thomas Desambri Awi dan 16 terdakwa lainnya. Adapun sebelumnya telah dilakukan sidang dengan menghadirkan saksi untuk terdakwa Letu Infantri Ahmad Faisal, yaitu Pratu Petrus Canisius Y. Pratu Petrus Canisius pun menyampaikan keterangannya termasuk saat mendengar suara Prada Luki minta ampun ketika dicambuk. Selengkapnya mengenai sidang lanjutan kasus tewasnya Prada Lukinamo akan dilaporkan secara lengkap oleh jurnalis Kupas Kupang, Novemileo. Selamat pagi, hari ini 4 November 2025, saya sudah berada di Pengadilan Militer 3 Kupang di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hari ini direncanakan akan ada lanjutan sidang perkara penganiayaan yang menyebabkan kematian terhadap Prada Lukinamo, anggota Yonif Batalion TP 834 MW Nagakeo. Dan kita akan menyaksikan seperti apa persidangannya nanti. Namun kemarin tanggal 3 November 2025 sudah berlangsung juga sidang pemeriksaan saksi dari Pratu Petrus Canisius Y dengan terdakwa selaku Danki A, Letu Ahmad Faisal. Dan dalam pemeriksaan saksi pada sidang kemarin itu kita menemukan ada beberapa fakta, sekitar 6 fakta. Fakta pertama bahwa saksi Petrus Canisius Y sering mengaku tidak tahu bahkan tidak mengingat jam-jam peristiwa penganiayaan itu, waktu kejadian dan sebagainya. Bahkan saksi Petrus juga tidak mengetahui pasti modus dari para terdakwa saat melakukan penganiayaan terhadap Prada Lukinamo. Fakta kedua, saksi Petrus pada tanggal 27 Juli 2025 terlambat mengikuti apel malam di Yonif TP 834 MW. Dan ketika dia datang di lapangan apel itu, dia melihat bahwa komandannya Danki terdakwa Letu Ahmad Faisal sudah menghukum atau sementara menghukum Prada Lukinamo. Saksi Petrus melihat Prada Lukinamo disuruh berguling-guling, kemudian disuruh jungkir balik, merayap, bahkan dia melihat sendiri, saksi Petrus melihat sendiri komandannya Letu Ahmad Faisal mencambuk Prada Lukinamo sebanyak 4-5 kali di bagian punggungnya. Lalu setelah itu Ahmad Faisal menelpon Dansi Intel, yaitu Thomas, untuk membawa Prada Luki ke ruang staf Intel untuk diperiksa. Dan saat itu saksi Petrus bersama dengan Alan membawa Prada Lukinamo ke ruang staf Intel. Nah, fakta ketiga, pada tanggal besoknya 28 Juli 2025, saksi Petrus mengetahui dari grup bahwa Prada Lukinamo melarikan diri, dan dari grup itu juga Petrus mengetahui bahwa Prada Lukinamo lari ke rumah ibu angkatnya Iren. Fakta ketiga terjadi pada tanggal 28 Juli 2025. Saat itu saksi Petrus mengetahui dari grup WhatsApp mereka bahwa Prada Lukinamo melarikan diri, dan dari grup WhatsApp itu juga Petrus mengetahui bahwa Prada Lukinamo melarikan diri ke rumah ibu angkatnya yang berada tak jauh dari Kompi TP 834 MW. Dan terdakwa Ahmad menelpon saksi Petrus untuk melakukan pencarian. Akhirnya saksi Petrus melakukan pencarian dan mendapatkan Prada Lukinamo berada di rumah ibu angkatnya Iren, dan di sana sudah ada Thomas dan Alan. Kemudian Prada Lukinamo dibawa kembali ke Yonif TP 834. Dan ketika saksi Petrus tiba di staf Intel, di ruang staf Intel, di sana dia sudah melihat ada Thomas dan Alan rekannya, dan terdakwa Ahmad kemudian datang ke ruangan itu. Lalu saat itu saksi Petrus juga melihat rekannya Abner menganiayai Prada Lukinamo dengan cara mencambuk, dan saat itu terdakwa atau komandan Kompi A Letu Ahmad juga ada di sana dan tidak menghentikan tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh Abner terhadap Prada Lukinamo. Fakta keempat, saksi Petrus juga mengatakan kepada hakim
bahwa dia mendengar suara teriakan minta ampun yang dengarnya dari ruangan staf Intel dan beberapa ruang di TKP lainnya, di mana dia mendengar Prada Luki Namo berteriak minta ampun, namun sejumlah terdakwa diduga terus menganiayanya. Saksi Petrus mengaku tidak melihat langsung bagaimana bentuk penganiayaan di dalam, karena saksi Petrus hanya mendengar suara dari Prada Luki Namo meminta ampun, seperti itu. Dan diakui saksi Petrus bahwa yang berada di dalam ruangan itu yang masuk secara bergantian adalah rekan-rekannya, antara lain yaitu Lukman, Alan, Thomas, Ikrar, Abner, Firdaus, Andri, Rival, dan Singajuru. Lalu pada malam harinya terdakwa Ahmad meminta saksi Petrus untuk membelikan minyak gosok yang akan digosokkan di beberapa bagian tubuh Prada Luki. Dan saat itu saksi Petrus mengakui bahwa ia melihat sejumlah luka cambuk dan luka-luka lainnya di tubuh, lengan, dan paha milik Prada Luki Namo. Nah, saksi Petrus juga menyampaikan dalam persidangan bahwa dia juga mengantar Prada Luki Namo ke rumah sakit dan sempat menjaga Prada Luki Namo di sana. Bahkan dia sempat menawari Prada Luki Namo untuk memakan sesuatu, namun Prada Luki Namo mengatakan bahwa dia sudah kenyang. Bahkan Prada Luki Namo pun mengatakan kepada saksi Petrus bahwa dia mengalami sakit di sekujur badannya. Hingga pada keesokan harinya tanggal 6 Agustus 2025 Prada Luki Namo menghembuskan napas terakhirnya. Nah, Tribuners, pengakuan dari saksi Petrus ini mendapat reaksi keras dari pengunjung sidang dan orang tua Luki Namo, Sepriana Paulina Marpe dan Christian Namo, di mana saat itu dalam kesaksiannya saksi Petrus mengatakan bahwa ketika terjadi penganiayaan itu dia malah sempat keluar untuk meminta izin untuk istirahat dan tidur. Hal ini menimbulkan reaksi keras dari ibunya. Bahkan ketidaktahuan saksi terhadap beberapa peristiwa membuat ibu dari Prada Luki, yaitu Mama Epi, mengatakan dan menilai dan menduga bahwa apa yang disampaikan oleh saksi Petrus itu adalah saksi palsu, dan dia juga tidak menggunakan kekuasaannya atau perannya sebagai provos untuk bisa menghentikan tindakan itu, malah membiarkan hal itu terjadi. Bahkan ayah dari Prada Luki Namo, Christian Namo, juga mengatakan bahwa kematian anaknya ini adalah disetting, dan dia menilai bahwa tidak saja saksi Petrus melainkan juga Komandan Danki, yaitu terdakwa Ahmad, juga melakukan pembiaran terhadap beberapa terdakwa yang menganiaya anaknya. Dan ibu dari Luki juga meminta agar pengadilan militer Kupang bisa menghadirkan Danyon TP 834NW untuk juga didengar keterangannya sebagai saksi. Demikian. Dan untuk hari ini Tribuners akan berlangsung sidang dengan agenda pemeriksaan saksi untuk berkas kedua kasus penganiayaan hingga menyebabkan kematian terhadap Luki Namo. Dan rencananya saksi yang akan diperiksa adalah dua dokter, yaitu Dr. Kandida Fabiana dan Dr. Gede Rastu Ade Maharta, yang langsung dari Rumah Sakit Danga Nagakeo, dan mereka tidak langsung memberikan keterangan sebagai saksi offline, tetapi mereka akan memberikan keterangan secara telekonferensi. Dan dengan 17 terdakwa yang akan diperiksa saat ini, yang akan diperiksa dalam persidangan lanjutan ini, terdiri dari 2 perwira, 3 sertu, 1 serda, dan 11 pratu. Demikian laporan saya langsung dari Pengadilan Militer 3 Kupang. Novemi Leonovel kembali ke studio. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.